Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alhimna ilman afqahu bihi awamirak wa nawahika warzuqna fahman a'lamu bihi kaifa unajik ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna binuril faham wa akhrijna min zulumatil waham waftah lana abwaaba rahmatik wa anshur alaina min khazaini ilmik ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman wa wasi' fi rizqana wa barik lana fi ma razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi ayunihim waj'alna wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kafiran nawar wa ya hasanal fi'ar wa ya qa'iman bila zawar ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu wal minnah wa syaraf ala kulli hal walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali. Kali ini kita akan membahas tentang rahasia surah Al-Waqiah. Baik, kita langsung saja. Kegunaan atau fadilah surah Al-Waqiah. Ini surah yang ke-56 ya dalam surah Al-Quran. Sangat banyak sekali dan hanya Allah Azza wa Jalla yang mengetahuinya. Sementara di sini hanya seulas saja fadilah yang akan kami terangkan. Begitu. Jadi pertama, jika surah Al-Waqiah ini dibaca secara rutin atau wirid atau istiqomah setiap hari setelah selesai salat subuh, kemudian setelah membaca surah Al-Waqiah, maka
Lanjutkanlah membaca Asmaul Husna berikut di bawah ini sebanyak 45 kali, dan inilah Asmaul Husna yang dimaksud. Ya Karim, Ya Wahhab, Ya Basit, Ya Fatah, Ya Razzaq, Ya Wasi', Ya Ghani, Ya Mun'im, Ya Mutafaddil. Jadi 45. Kita kasih syakalnya. Ya Karimu Ya Wahhabu, Ya Basit, Ya Fattahu, Ya Razzaqu, Ya Wasi'u, Ya Ghaniyu, Ya Mun'imu, Ya Mutafaddil. Begitu. Maka sebelum ia bangkit dari duduknya, rezekinya telah menunggunya. Artinya ini adalah untuk mendatangkan rezeki. Itu yang pertama. Kemudian yang keduanya adalah apabila akan menemui para penguasa atau para tokoh atau para pejabat untuk suatu tujuan hajat atau keperluan. Sebentar, keperluan gitu. Kemudian maka sebelum menemuinya orang yang dituju tersebut, bacalah surah sekali, dan ketika hendak keluar rumah untuk menemui
maka bacalah kalimat di bawah ini kalimatnya. Sebentar ya, 36 lalu ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkalu. Bentar. Ya khaddamu hadhihi surat syarifah aqdi lisani sebentar. Aqdi lisani, ini titik-titiknya, silahkan diisi nama orang yang dimaksudnya. Bihaqi surat waqi'ah alaikum wa innahu laqasamul law ta'lamuna. Sebentar, ta'lamuna azim. Kemudian tawakkalu bi, ini titik-titik juga disebutkan nama orang yang ditujunya. Begitu. Kita kasih syakal dulu. Tawakkalu ya khaddamu hadhihi surah syarifah di lisani. Ini titik-titik disebutkan nama orang yang ditujunya. Kemudian bihaqi suratil waqi'ah, kemudian alaikum wa innahu laqasamul law ta'lamuna azim. Kemudian tawakkalu bi, ini titik-titiknya silahkan diisi oleh nama orang yang hendak kita temui. Begitu. Sebentar, bi sebentar, ini dia nomor 14 lalu ini. Titik-titik tersebut diisi dengan nama orang yang hendak kita temui. Gitu. Kemudian bacalah kalimat berikut ini. Jadi setelah di atas membaca, nanti saya talqin ulang ya, bacakan ulang
kita teruskan dulu ini 36 sebentar. Baiklah. Khairukum baina a'yunikum, kemudian wasyarrakum tahta arjulakum wa khasha'at til aswad aswadul rahman. Kemudian fala tasma' illa hamsha, sin kecil ya. Lalu tawakkalu ya khadam hadhil asma la wad da'wah wa surah wa surati syarifah wa suratu syarifah, kemudian bimahbubin. Ini sudah masyhur ketika membaca doa waqiah, surah waqiah ya, bimahbubin. Ini 2 kali, bimahbubin. Sebetulnya kalau yang ini mahbubin begitu, tapi di sini bimahbubin. Boleh bimahbubin boleh, mahbubin pun boleh. Tapi yang lebih banyak kita sandarkan ke doanya, doa surah al-waqiah itu aja. Jadi kita ambil mahbubin saja di sini. Kemudian kita teruskan di lutbin khafiyyin. Nah, kemudian ada lagi di sini kalimat biso'so'in. Ini juga sama, ada dalam kalimat doanya surah waqiah. Zinur bahi, lalu la yatakallamun na illa man adzinalahur rahman. Kemudian waqala sawaba, lalu ij'aluni ya khadam hadhihi surati syarifah nafidul karimah. Indah sini lagi-lagi ada titik-titik, adalah tujuannya. Nanti saya tulis di bawahnya ya. Kubili, kemudian masalihi, kemudian wajami'i, mohon maaf, wajami'a ma atlubuh.
ma'atlubuhu minhu wa ma uriduhu, lalu bihaqqi hadhil ayatis syarifah la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'alun nama yu'marun. Begitu. Lalu kita kasih syakalnya dulu. Khairakum, maaf, khairukum mubaina, khairukum baina yunikum, kemudian wasyarrakum, kemudian tahta, kemudian arjulikum, lalu wa khasyiatil, ini aswat, julir rahman, lalu fala tasma' rahmani, bentar, fala tasma'u illa hamsa, lalu sebentar, tawakkalu, ya khaddamu hadhil asma'i wa da'wati, bisa juga wa da'wat. Kalau wa da'wati, doa da'wat itu adalah doa-doa, kalau memang lebih dari satu doa ya. Kita lanjut, wa surati syarifah, sebentar, syarifah, lalu di sini bimahbubin, mahbubin, ini sudah dalam surah Waqiah sudah masyhur ya. Kemudian zilut lutfi khafiyin, kemudian bisa asain sasain awinurin bahi, lalu la yatakallamuna, la yatakallamuna illa man awinalah urrahman,
Rahmanu wa qala shawaba. Lalu di sini ada kalimat ij'aluni. Sebentar, domirnya belum ke bawah. Ya khadamu hadhihi surati syarifati, kemudian nafidhil kalimati inda. Sini titik-titiknya silakan disampaikan apa yang menjadi kebutuhannya kepada orang yang akan kita temui. Yaqbili, kita teruskan. Masalihi, lalu wa jami'a ma'at lubuh minhu wa ma uriduh. Kemudian bihaqi hadhil ayati syarifati, kemudian la ya'sun Allah ma amarahum. Ma amarahum wa yaf'alun ma yu'marun. Demikian sebentar kita lalu keluarlah, maka insyaallah semua apa yang menjadi hajatnya akan dipenuhi oleh orang yang akan kita tuju. Itu akan tercapai dengan baik. Amin ya Allah ya Rabbul Alamin. Nah, ini hanya sebagian saja atau seulas dari fadilah surah Al-Waqiah. Ada beberapa kitab Al-Hikmah menjelaskan dan tentang keutamaannya. Diantaranya adalah barang siapa yang membaca surah Al-Waqiah setiap pada salat asar di hari Jumat sebanyak 14 kali dan dia rutin membacanya, maka tidak sampai 1 tahun dia akan dikayakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi orang yang sangat kaya raya. Dan itu dilakukan selama 1 tahun. Ada juga yang menjelaskan tentang beriadah 1 minggu baca
surah Al-Waqiah 14 kali, dan setiap hari di waktu malam ketika setelah sholat sunnah hajat, baik itu 2 rakaat, 4, 8 rakaat atau lebih. Kemudian di setiap asarnya membaca 14 kali. Ada juga riyadhah yang lain 125 kali membaca surah Waqiah selama 7 hari. 25 kali sholat fardu, maghrib, kemudian isya, subuh, zuhur, dan asar, semuanya 25 kali. Kemudian di setiap malamnya 125, lakukan selama seminggu dengan riyadhah berpuasa, maka insya Allah akan menjadikan dia orang yang kaya raya. Demikian, seperti itu. Ini wasiat kepada semua mustami atau pendengar terkait masalah niat. Seyogianya atau sangat penting ketika kita berniat untuk terkait masalah rezeki, bahwa rezeki itu sudah Allah tetapkan terkait dengan umur kita dan jodoh kita semua. Ketika pun kita minta rezeki yang berlebih di hari ini, tentu di masa yang akan datang pun akan berkurang, karena rezeki yang terkait si peminta itu atau kita itu akan genap, jumlahnya akan sama. Itu sama halnya seperti kita diberikan uang 1 juta untuk 1 bulan, tapi kemudian di setiap harinya kita mengambil di hari pertama itu 300.000 atau 500.000, tentu akan berkurang 500.000. Lain halnya kita dalam setiap hari kita hanya menggunakan 100.000, begitu. Tentu umurnya itu akan sampai kepada 1 bulan. Terkait masalah habis dan tidaknya uang 1 juta itu lain hal. Artinya Allah telah memberikan rezeki, kesempurnaan rezeki itu. Dasarnya adalah bahwa Allah tidak akan mencabut nyawa hambanya sehingga Allah akan menyempurnakan rezekinya. Artinya adalah rezeki itu erat kaitannya dengan ajal dan jodoh manusia tersebut. Ketika dia meminta banyak dan dia kegunakan, mungkin Allah akan memberikan, tapi tidak bisa dia gunakan. Itu bisa seperti itu. Wallahu alam, Allah yang mengetahui terkait dengan kehendaknya. Apa yang menimpa kita esok atau lusa kita tidak pernah tahu. Permintaan apapun itu silahkan sah saja, asalkan diniatkan dengan ibadah kepada Allah Ta'ala, karena pada dasarnya kehidupan kita di dunia ini adalah sebagai untuk mengumpulkan bekal perjalanan kita yang maha panjang. Dan jika niat dan kita berpikir bahwa bekal itu membutuhkan perjalanan kita yang panjang itu membutuhkan bekal yang sangat banyak, tentu terkait dengan apa yang akan kita lakukan, entah itu amalan, entah sholat, ibadah, entah zikir, entah membaca Al-Quran, entah talabul ilmi, entah jihad, entah infak, entah sedekah dan lain-lain, berbuat baik dan lain-lain. Dan kita ketika merasa bahwa dalam aspek harta atau dalam aspek kekayaan kita diduga yakin bisa menopang perbekalan kita dalam perjalanan kehidupan kita di yaumil akhir, maka silakan itu meminta kepada Allah. Akan tetapi jika permintaan harta yang melimpah atau kekayaan itu kepada Allah hanya tujuannya untuk menyenangkan dirinya, menyenangkan jiwanya, nafsunya, atau untuk anak dan istrinya serta kerabat-kerabatnya, itu lain hal. Artinya mungkin ketika kita berniat memberikan nafkah yang layak bagi anak dan istri dan kerabat, memberikan kelebihan kepada kerabat terkait harta yang kita dapat, kelebihan harta yang kita dapat, nah itu akan menjadi infak
dan itu merupakan kebaikan buat kita. Tapi ketika kita berniat untuk menyenangkan diri kita sendiri, itu adalah niat yang keji, karena pada dasarnya semua hal yang sudah kita terima dan telah Allah anugerahkan kepada kita itu akan diperiksa dan dihisab nanti di yaumil akhir. Semakin banyak kita terima karunia dari Allah Subhanahu wa taala, entah itu berupa jabatan, harta, ilmu dan lain-lain, itu akan semakin banyak hisab yang akan kita lewati begitu. Jadi sikap kita adalah ketika kita memang diberikan kebodohan oleh Allah, maka pergunakanlah kebodohan itu untuk ibadah kepada Allah dengan cara mencari ilmu. Ketika kita diberikan oleh Allah anugerah berupa kepintaran, maka pergunakanlah kepintaran itu untuk menebarkan ilmu dan berniat karena Allah. Demikian. Mungkin hanya segitu dulu perjumpaan kita kali ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang khilaf, yang salah. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.